pas hari H nih, hari H SBMPTN, ya saya sangat tidak berdaya gitu. Cuman punya waktu 18 hari buat belajar SBM. Halo semuanya, bincang hari ini kita bakal ngobrol sama seorang mahasiswa statistika UB yang katanya belajarnya cuma 18 hari untuk SBM. So stay tune semuanya. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Lu kan udah kuliah nih sebenarnya sekarang kan? Yap. Boleh ceritain dulu nggak background pendidikan lu tuh? Lu lagi kuliah di mana? Udah semester berapa? Universitas mana? Ngambil jurusan apa? Jadi gue sekarang itu kuliah di Universitas Brawijaya di Malang. Dan gue ngambil jurusan statistika. Berarti sekarang udah masuk, nanti semester depan semester 5. Udah setengah jalan. Asik, udah semester 5. Nah, lu ngambil jurusan statistika. Karena emang pas SMA itu gue bukan bukan apa ya, bukan pengen doang, tapi gue merasa mampu gitu. Oke. Karena sebelum gue kepikiran masuk statistika, gue kan sempat kepikiran masuk teknik sipil ya. Iya. Cuma gue nyadar diri nih, ya gue tertarik sama teknik sipil. Cuma gue nggak bisa fisika, gue kayak kurang interest gitu loh. Nilai dia fisika bagus, Gini. teman-teman. Dia UN ngambil fisika, teman-teman. Kalau emang sih kan awal pertengahan kelas 11 itu emang gue emang menunjukkan interest ya di fisika ya waktu itu. Sangat. Tapi makin menuju kelulusan nih kan, makin males banget fisika gitu, susah banget. Dan ada satu bidang yang gue suka overlook kan, Iya. yang gue bisa cuma gue hirauin aja, yaitu matematika. Jadi gue pikir, daripada nggak pakai ini matematika, mendingan gue masuk jurusan yang berhubungan sama matematika. Cuma gue nggak pengen matematika murni gitu. Ya udahlah statistika. Sebenarnya menarik ya matematika, cuma gue nggak pengen aja gitu. Kayak bakal sangat teori ya dibanding statistika. Tapi matematika murni sama statistika satu departemen kan sama lu kan? Satu fakultas kan? Awalnya iya. Tapi Sekarang udah pas pisah. tahun gue, iya tahun gue udah pisah. Karena matematika bakal punya anak baru. Anak baru. Semester depan bakal ada jurusan baru yaitu aktuaria. Itu di bawah matematika. Oke. Dan nanti kedepannya itu statistika bakal ngebangun juga prodi baru yaitu data science. Salah satu bidang yang paling baru ya, yang banyak diminati. Jadi Wow. teman-teman gue itu entah dari statistika atau dari matematika itu mulai merujuknya ke data science ini. Karena ini gabungan dari statistika, matematika, dan ilmu komputer. Programming gitu. Gue gak kebayang. Sebenarnya jauh lebih menarik. Gue gak kebayang itu. Iya, susah. Gue gak kebayang. Jadi lu milih jurusan statistika karena lu merasa ada satu bidang yang selama ini lu hirauin, tapi lu sebenarnya bisa banget di situ, which is matematika, dan lu mikir kayak kenapa gue sia-siain, jadi lu milih statistika. Iya. Oke. Dan dapatlah di UB. Iya. Itu sebenarnya ya hoki banget sih kalau gue bilang. Boleh cerita nggak gimana hokinya maksudnya tuh? Karena gue sebagai murid SMA ya, tau lah, gue ini orangnya sangat balance gitu kan antara main dengan belajar kan. Nggak pernah ambis gitu loh di SMA. Jadi di saat sorry. Maksudnya di saat orang lain mencoba, ayo gue harus masuk kampus negeri, gue kayak ya udahlah, kalau gue nggak masuk ya udah, kalau gue masuk swasta ya udah sama aja gitu kan. Cuma kalau gue pikir-pikir ya, waktu itu nyari statistika di kampus swasta susah loh. Ada sih 1-2 doang, dan itu akreditasinya masih B kan. Ya maksudnya sayang loh. Daripada gitu mendingan gue ngincar negeri yang A aja, ya kan. Terus? Ini background gue itu, gue adalah murid yang suka main gitu loh dibanding belajar. Jadi kan kayak gue nggak pikir, sebenarnya nggak mikir jauh banget gitu. Gue mau masuk statistika itu pun gue masuk
gue pengen kepikiran masuk statistika itu pas di akhir-akhir kan, akhir-akhir Iya, betul. Karena mau lulus SMA. emang setahu gue lu emang sipil banget gitu anaknya gitu loh. Kayak sipil. Iya, sempet ngeremehin gitu loh. Apa sih SBMPTN? Gue jujur ya, gue nggak tahu soal SBMPTN itu kayak gimana sampai gue selesai UN. Lu bayangin, itu Maret. Dan waktu itu jadwal SBMPTN itu Selesai 18 hari setelah UN. UN tuh April, SBM tuh Mei. Itu gua masih hafal Oh cuy. iya. Pokoknya itulah. Oke, iya. Terus. Cuman punya waktu 18 hari buat belajar SBM. Yang kita Sebelum omongin itu gue nggak tahu. Pas selesai UN, itu pun gue break dulu ya. Jadi benar-benar cuman 3 minggu kurang, gue belajar SBM gitu. Dan gue kaget gitu. Wah ini beda banget sama soal UN. Terus ya udahlah, gue nggak ngeles kan waktu itu. Kondisinya gue otodidak gitu, belajar sendiri. Dan waktu itu kan kondisinya ini ya, teman kita kan juga habis ada yang meninggal. Jadi sangat-sangat tidak maksimal gitu. Jadi dibanding gue belajar buat dapat skor yang bagus di SBMPTN, gue lebih ke menyusun strategi. Gimana caranya gue bisa dapat nilai yang ya lumayan gitu. Pas hari H SBMPTN, ya saya sangat tidak berdaya gitu. Fisika gue cuma bisa 1 nomor, biologi tidak bisa sama sekali. Harapan gue cuma di matematika sama kimia. Tapi dan kan itu pun nggak nyampe. Kalau nembak kan nggak salah waktu itu kan, kagak ada minus poin. Waktu itu ini Joy, rancu banget ini ya informasinya. Oh iya. Entah salah di minus atau enggak. Iya, kesel banget. Jadi gue nggak berani ngisi semua, juga nggak berani ngisi yang gue tahu doang. Jadi tengah-tengah. Nah itu strategi gue. Dan lebih lucu lagi pas bagian matematika dasar. 10 nomor gue jawab D semua. Beruntun. Ya, tapi change-nya ada yang benar dong, pasti nggak mungkin nggak ada yang benar. Nah, tapi kalau mau ngomongin ini ya paralelitis gitu loh, dengan jurusan gue yang sekarang. Jadi gue udah menerapkan statistika gitu loh di ujian gue. Bener juga ya. Dan gue rasa nilai gue dari situ. Waktu itu kalau boleh tahu SBM ngambil apa? SBM itu gue nggak ngambil Brawijaya ya, gue ngambil di UI sama di Unpad. Pilihan pertama aktuaria UI, pilihan kedua statistika UI, pilihan ketiga aktuaria Unpad. Oke, ya nggak dapat tiga-tiganya. Oke, jadi terus gue lanjut lagi mandiri, simak UI nggak dapet. Akhirnya ini nih last chance gue nih di UB. Iya. Akhirnya gue ini kan daftar di UB kan. Waktu itu nggak perlu tes, angkatan kita kan nggak perlu tes, jadi cuma perlu nilai SBM. Dan bener-bener nggak siap buat ke Malang gitu loh. Gue pikir jauh banget itu loh. Perasaannya waktu itu keterima gimana? Perasaannya waktu itu? Campur aduk sebenarnya. Seneng setengah, takut setengah, karena kan gue yang biasanya sekolah itu cuma sekiloan dari rumah, sekarang gue harus pindah ke kampus yang jaraknya 800 km dari rumah gitu. Dia ngitung dong. Gimana gak stres gitu ya. Dia ngitung dong 800 km. Nah, pertama gue ini, ingat banget gue gak seneng gitu. Maksudnya bukannya yes gitu, malah kaget, ya anjir keterima. Begitu. Waktu itu lu yang ngasih tahu kalau pengumumannya dicepetin sehari kan? Iya betul. Gue dikasih tahu teman gue. Gue langsung kasih tahu teman kita yang satu lagi. Gue langsung panik di situ. Entah gue paniknya gara-gara
bakal diterima atau bakal nggak diterima, gue nggak tahu ya. Pokoknya Gua gue panik aja. 1 hari, tapi lu ada senangnya pasti kan? Iya sih, senangnya gue kuliah. Karena last chance gue. Lu punya cadangan gak sih waktu itu kalau sampai nggak keterima mana? Sebenarnya gue ambis pengen negeri, enggak. Cuma jurusan yang gue pengen susah juga di swasta gitu. Jadi ya ini gue harus ngincer negeri itu mau nggak mau. Begitulah kurang lebih situasinya. Kalau nggak salah lu waktu itu udah sampai nyari ini ya, bimbingan tes ya untuk gap year ya? Iya, gue rencananya gitu. Daripada DPR gue sia-sia, Sia-sia. nganggur, makin bego gitu kan. Ya